Baik, oke, mari kita sambut penampilan peradilan semu untuk kelompok perkara perdata. Tepuk tangan. Para hadirin dimohon majelis hakim memasuki ruangan persidangan. Hadirin sekalian, dipersilakan untuk duduk. Kami sebagai majelis hakim ditetapkan oleh surat penetapan majelis hakim. Saya Ibnu Purtado SHMH selaku hakim ketua dan saya didampingi oleh Amri Fairuz Fazia SHMH hakim anggota 1 dan juga saya didampingi oleh Najwa Fairunisa SHMH yaitu hakim anggota 2. Baiklah, sebelum persidangan dimulai, majelis hakim memerintahkan pada seluruh hadirin sidang untuk mematuhi tata tertib persidangan dan menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi. Hakim anggota siap? Siap ketua. Panitera siap? Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 101-P/2022-PNKPM antara pihak penggugat Alisa Firda Kumala melawan tergugat Amanah Febriati pada hari ini, Kamis tanggal 26 Mei 2022, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada saudara penggugat, majelis hakim akan memeriksa identitas penggugat terlebih dahulu. Harap kepada penggugat menjawab sesuai kartu identitas saudara. Baik, Yang Mulia. Nama saudara, Nama saya Alisa Firdaus. tempat dan tanggal lahir saudara, Kebumen 30 Juni 1993. kebangsaan saudara, Indonesia, Yang Mulia. pekerjaan saudara, Saya sehari-hari bekerja sebagai wira swasta, Yang Mulia. alamat saudara, Alamat saya di Jalan Muda nomor 59 RT 5 Kota Kebumen. agama saudara, Islam, Yang Mulia. jenis kelamin perempuan. Benar, Yang Mulia. Baiklah, selanjutnya hakim akan memeriksa identitas saudara tergugat. Nama saudara, tempat dan tanggal lahir saudara, Kebumen 1 April 1995. kebangsaan saudara, Indonesia yang mulia. pekerjaan saudara, Wira swasta yang mulia. alamat saudara, Jalan Kenangan nomor 58 RT 3 Kota Kebumen. agama saudara, Islam yang mulia. jenis kelamin perempuan. Benar perempuan yang mulia. Saudara kuasa hukum penggugat dan saudara hukum tergugat berdasarkan dengan aturan yang berlaku, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan, maka sebelum pemeriksaan dilanjutkan, saudara akan kami beri kesempatan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Untuk proses mediasi, kami mohon bantuan mediator dari jalan mandi. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Baik yang mulia, kami setuju untuk menuju mediator dari jalan pengadilan. Baiklah, kalau memang demikian, kami menetapkan Bapak Agus Darmanto SHMH untuk menjadi mediator dan kepada saudara kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, kami beri kesempatan selama 30 hari untuk melakukan proses mediasi. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Baik yang mulia. Baiklah, untuk memberikan kesempatan mediasi pada pihak penggugat dan pihak tergugat, dengan demikian sidang hari ini ditunda selama 1 bulan dari sekarang. 1 bulan dari sekarang tanggal berapa, Panitera? Sabtu tanggal 25 Juni 2022 yang mulia. Kalau begitu, di hari Senin tanggal berapa, Panitera? Senin tanggal 27 Juni 2022 yang mulia. Apakah ada jadwal persidangan lain di hari itu? Tidak ada yang mulia. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin 27 Juni 2022 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Negeri Kebumen. Pada para pihak diperintahkan untuk menghadap persidangan tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini ditutup. Pengadilan
Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register 101-PT-2022-PNKBM antara pihak penggugat Alisa Fedra Kumala melawan tergugat Amanah Febrianti pada hari ini Senin 27 Juni 2022 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah sudah dilakukan proses mediasi dengan kuasa hukum tergugat? Kami selaku kuasa hukum penggugat telah melakukan mediasi dengan kuasa hukum penggugat. Namun dalam proses mediasi tersebut tidak sampai kata sepakat. Oleh karena itu, kami mohon kepada majelis hakim tetap melanjutkan jalannya persidangan. Terima kasih. Baik, pada kuasa hukum tergugat, apakah sudah dilakukan proses mediasi dengan kuasa hukum penggugat? Kami selaku kuasa hukum tergugat telah melakukan mediasi dengan kuasa hukum penggugat. Namun dalam proses mediasi tersebut tidak ada mencapai kata sepakat. Baiklah, oleh karena dalam proses mediasi tidak dapat dicapai kesepakatan antara pihak penggugat dan tergugat, maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan acara gugatan. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara telah siap dengan gugatan saudara? Siap, Yang Mulia. Silakan dibacakan. Pada kuasa hukum tergugat dimohon untuk memperhatikan dengan seksama. Surat gugatan nomor 101-PDT-2022-PNKBM perihal gugatan hutang piutang. Lampiran surat kuasa khusus kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kebumen di tempat. Yang bertanda tangan di bawah ini Yohana Dianisni, SHMH dan Rashid Cadi Hanafi, SHMH selaku advokat dan konsultan hukum. Berdasarkan surat kuasa pertanggal 11 Mei 2022 bertindak untuk atas nama Alisa Fedra Kumala, tempat tanggal lahir Kebumen 30 Juni 1993, jenis kelamin perempuan, alamat Jalan Pemuda nomor 59 RT 5 Kota Kebumen, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wira swasta, yang dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum di kantor kuasa hukum di atas, hendak menandatangani dan mengajukan surat gugatan ini. Selanjutnya akan disebut sebagai penggugat. Dengan ini, penggugat akan mengajukan gugatan terhadap nama Amanah Febrianti, tempat tanggal lahir Kebumen 1 Oktober 1995, jenis kelamin perempuan, alamat Jalan Kenanga nomor 58 RT 3 Kota Kebumen, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan wira swasta, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun mengenai duduk persoalannya sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat pada tanggal 29 Oktober 2019 berdasarkan surat pernyataan hutang kepada penggugat dengan nominal sebesar 350 juta rupiah dengan jatuh tempo pelunasan pada tanggal 1 November 2019 sampai dengan bulan Februari tahun 2020 seharusnya telah dilunasi. 2. Bahwa kewajiban tergugat tersebut pada poin 1 belum dilunasi pada penggugat sampai saat ini dan masih mempunyai sisa kewajiban membayar hutang sebesar 290 juta rupiah. 3. Bahwa sesuai pada poin 1 dan poin 2, tergugat hanya membayarkan sebagian kewajibannya sebesar 60 juta rupiah dari outstanding yang seharusnya adalah sebesar 350 juta rupiah. 4. Bahwa kami telah melayangkan somasi hukum dan telah mengadakan pertemuan terhadap tergugat untuk menyelesaikan perkara ini. Tetapi hanya penundaan janji untuk membayarkan kewajibannya terhadap penggugat dan juga menghubungi melalui handphone. Akan tetapi tergugat tidak menyelesaikan atau melunasi sisa hutangnya dan tidak beritikat baik untuk melunasi hutangnya yang telah disepakati. 5. Bahwa akibat dari manifestasi dari tergugat, maka layaklah tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Kebumen agar berkenan menjatuhkan putusan. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat kontestasi kepada penggugat dalam surat perjanjian hutang piutang pertanggal 29 Oktober 2019 adalah surat perjanjian yang sah. 3. Menghukum tergugat untuk membayar sisa hutang kepada penggugat sebesar 290 juta rupiah. 4. Menghukum tergugat harus meletakkan sila jaminan untuk menjamin pembayaran kewajiban tergugat. Berdasarkan putusan perkara ini dengan memohon agar majelis hakim yang terhormat meletakkan sila jaminan atas kekayaan tergugat
baik harta yang bergerak maupun tidak bergerak. 5. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini. Subsidiat apabila Bapak atau Ibu Hakim berpendapat lain, mohon untuk putusan yang seadil-adilnya. Kebumen, 22 Mei 2022, atas nama Yohana Dianiski SHMH dan Rasid Syahid Hanafi SHMH. Terima kasih. Baik, untuk pihak tergugat, apakah sudah siap dengan jawaban dari surat gugatan? Siap yang mulia. Bagaimana saudara kuasa hukum tergugat? Keberatan yang mulia, kami rasa waktu 1 minggu itu cukup. Terima kasih. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada pihak tergugat untuk menyusun jawaban, sidang hari ini ditunda selama 1 minggu dari sekarang dan akan dilanjutkan pada minggu depan. 1 minggu dari sekarang, tanggal berapa Pak Nitara? Senin, tanggal 4 Juni 2022 yang mulia. Apakah ada jadwal persidangan lain hari itu Pak Nitara? Tidak ada yang mulia. Dengan demikian, sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada hari Senin 4 Juli 2022 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Pada para pihak diperintahkan untuk menghadap sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini dinyatakan ditutup. Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register 101-PDT-P-2022-PNKBM antara pihak penggugat Alisa Fedra Kumala melawan tergugat Amanah Febrianti pada hari ini Senin 4 Juli 2022 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah Anda sudah siap dengan jawaban saudara? Siap yang mulia. Silakan kepada pihak penggugat dimohon untuk memperhatikan dengan seksama. Surat jawaban tergugat Kebumen 28 Juni 2022. Kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata 101-P-DT-P-2022-PNKBM Pengadilan Negeri Kebumen Jalan Indah Kebumen, Jawa Tengah. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini Kotrumida SHMH dan Alfian Prasetya Widodo SHMH, pekerjaan advokat dan konsultan hukum, alamat Jalan Mejen Suparyo Kebumen, Lampiran. Kuasa khusus tanggal 15 Mei tahun 2022 adalah menerima kuasa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa nama Amanah Febrian, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Kenanga nomor 58 RT 03 Kota Kebumen. Selanjutnya disebut sebagai tergugat melawan Alisa Fedra Kumala, pekerjaan wira swasta, alamat di Jalan Pemuda nomor 59 RT 05 Kota Kebumen. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Setelah membaca dan mempelajari dengan seksama surat gugatan dari penggugat, maka bersama ini kami sampaikan bahwa jawaban eksepsi dan atas surat gugatan tersebut dalam perkara perdata piutang terkait prestasi. Dengan ini menyatakan jawaban sebagai berikut. 1. Alam eksepsi bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat. 2. Bahwa menyatakan benar tergugat mempunyai hutang kepada penggugat sebanyak 320 juta rupiah. 3. Bahwa penggugat tidak mendasari dalam mengajukan gugatan uang prestasi yang menyatakan bahwa pihak tergugat tidak membayar hutangnya. 4. Bahwa mengingat dalam perjanjian yang telah dibuat antara penggugat dan tergugat pada tanggal 29 Oktober 2019 bahwa tergugat akan membayar hutangnya pada tanggal 1 November 2019 sampai dengan bulan Februari 2020. 5. Membayarkan sebagian kewajibannya sebesar 60 juta rupiah dari outstanding 350 juta rupiah. Dalam pokok perkara 1. Bahwa tergugat memohon segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara. 2. Bahwa dari penggugat yang menyatakan bahwa tergugat tidak bertanggung jawab untuk membayar hutang kepada penggugat tidaklah benar dan hanya dalil-dalil yang diciptakan untuk menimbulkan opini seolah-olah penggugat tidak mau membayar hutangnya. 3. Bahwa tergugat tidak merasa melakukan prestasi sebelumnya sebagaimana disampaikan oleh penggugat sehingga penggugat akan mengalami kerugian adalah tidak benar. 4. Bahwa gugatan penggugat atas suatu prestasi dan sisa jaminan atas
atas harta kekayaan tergugat, baik yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, tidak beralasan. Sehingga dengan demikian unsur uang prestasi yang mengakibatkan penggugat akan melihat kerugian tidak dapat dibuktikan dan permohonan sita jaminan tergugat mohon ditangguhkan. 5. Bahwa sesuai dengan hal-hal yang diuraikan di atas, maka gugatan melalui penggugat harus tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan penggugat dinyatakan sebagai penggugat di pihak lain. Maka berdasarkan jawaban yang dikemukakan di atas, maka dengan ini tergugat meminta kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut. Dalam eksepsi menolak gugatan penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Dalam hal baku perkara, 1. Menyatakan gugatan penggugat ditolak seluruhnya. 2. Menolak permohonan sita jaminan. 3. Menyatakan bahwa tergugat tidak mengingkari janji atau uang prestasi. 4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara dan atau apabila majelis hakim perkara perdata nomor 101-PT-P-2022-PNKBM berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya. Demikian jawaban dari tergugat ini disampaikan. Atas perhatian dan bantuan majelis hakim diucapkan terima kasih. Hormat kuasa hukum tergugat Kotrunida SHMA dan Alfian Prasetya Widodo SHMA. Terima kasih yang mulia. Berdasarkan uraian jawaban tersebut di atas, dengan ini tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut. Dalam eksepsi menolak gugatan sepetak tanah atas bidang tanah tidak dapat diterima. Yang pertama adalah menolak pernyataan penggugat ditolak seluruhnya. Yang kedua, menolak pemohon seluruhnya. Yang ketiga, pihak penggugat tidak memegang janji. Yang keempat, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara dan apabila majelis hakim perkara perdata nomor 101-PT-2022-PNKBM berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Demikian yang tergugat sampaikan. Atas perhatian dan bantuan majelis hakim diucapkan terima kasih. Baiklah, persidangan selanjutnya adalah bukti-bukti. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah akan mengajukan bukti-bukti? Ya, kami akan mengajukan bukti-bukti. Apakah akan mengajukan saksi? Ya, kami juga akan mengajukan saksi. Untuk saksi, apakah akan dipanggil sendiri atau dibawa ke pengadilan? Kami akan membawanya yang mulia. Baik, kapan saudara akan mendatangkan bukti dari saksi saudara? Bagaimana saudara? Kami siap dalam tiga minggu ini yang mulia. Bagaimana tanggapan saudara tergugat dalam Keberatan yang mulia, 3 minggu adalah waktu yang cukup lama untuk merekayasa bukti. Yang mulia, penggugat seharusnya sudah menyiapkan bukti jauh-jauh hari sebelumnya. Bila mana penggugat yakin gugatannya benar dan sesuai dengan fakta. Yang mulia, saya melakukan hal ini. Maksud saudara apa? Baiklah, majelis hakim berpendapat bahwa waktu 1 minggu dirasa cukup untuk penggugat menyiapkan bukti-bukti dan saksi dengan sidang ditunda selama 1 minggu dan akan dilanjutkan dalam minggu depan. Pada tanggal berapa, Panitera? Senin tanggal 11 Juni tahun 2022 yang mulia. Apakah ada jadwal persidangan lain di hari itu? Tidak ada yang mulia. Baiklah, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada Senin 11 Juli 2022 pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kepada para pihak diperintahkan untuk hadir di persidangan tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini dinyatakan ditutup. Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register 101-P-PDT-2022-PNKBM antara pihak penggugat Alisa Firda Kumala melawan pihak tergugat Amanah Febrianti pada hari ini, Senin 11 Juli 2022, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan bukti tertulis dan mendengarkan kesaksian dari saksi saudara penggugat. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara sudah siap dengan bukti tertulis saudara? Siap yang mulia.
Saudara kuasa hukum tergugat, apakah Anda juga akan mengajukan saksi? Ya, Yang Mulia, kami juga akan mengajukan saksi. Pada petugas diperintahkan untuk memanggil saksi-saksi untuk memasuki ruangan persidangan. Siap Yang Mulia. Pada saksi penggugat dan tergugat dipersilakan untuk memasuki ruangan persidangan. Kepada semua saksi, sebelum memberi kesaksian, majelis hakim meminta saudara untuk maju menyerahkan kartu identitas saudara. Silakan. Silakan duduk. Saudara saksi, saya akan menanyakan identitas saudara saksi terlebih dahulu. Saudara saksi, nama saudara, tempat dan tanggal lahir saudara, kebangsaan saudara, tempat tinggal, agama dan pekerjaan saudara. Apakah saudara sehat jasmani dan rohani? Selanjutnya saya akan menanyakan identitas saudara saksi dari pihak penggugat. Saudara saksi, nama saudara, tempat dan tanggal lahir saudara, 29 Februari 1991. kebangsaan saudara, Indonesia. tempat tinggal, Salam Tentara Pelajar nomor 20. agama dan pekerjaan saudara. Islam. Baik. Sebelum memberikan kesaksian, apakah saudara saksi bersedia bersumpah menurut agama dan kepercayaan saudara? Baiklah, pada hakim anggota 1, silakan untuk mengambil sumpah. Kepada petugas diperintahkan untuk menempatkan diri. Saudara saksi dipersilakan untuk berdiri. Saudara saksi, silakan ikuti langkah sumpah yang akan saya bacakan. Wallahi, demi Allah saya bersumpah untuk menjadi saksi bahwa sidang, untuk memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Terima kasih. Kepada petugas silakan kembali ke tempat dan saudara saksi silakan duduk kembali. Kepada saudara saksi tergugat silakan duduk di kursi yang sudah disediakan dan saudara saksi tergugat silakan duduk ke tempat. Saudara saksi, majelis hakim ingatkan bahwa saudara telah disumpah atau diangkat janji menurut agama dan kepercayaan saudara saksi. Untuk itu, saudara harus memberi kesaksian dengan sejujur-jujurnya. Apakah saudara mengerti? Hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Ada. Silakan. Kepada saudara saksi, apakah hubungan Anda dengan saudara saksi, saudara penggugat? Saya dan Alisa adalah teman. Untuk itu saudara Isnaini sebagai teman penggugat, kenapa tidak mengingatkan atau mencegah saudara penggugat Alisa untuk tidak meminjamkan uang sebanyak itu kepada tergugat tanpa jaminan? Saya tidak bisa mencegahnya yang mulia, karena hubungan kita setelah kejadian hutang piutang terjadi. Dia hanya memperlihatkan kepada saya. Terima kasih kepada saudara saksi. Pertanyaan dari saya sudah cukup. Hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan? Silakan. Apakah menurut Anda saudara Alisa mentransfer sebesar itu asli? Menurut saya itu asli yang mulia. Ya. Kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Menurut saudara, dari mana uang sebanyak itu dapat dengan mudah didapatkan oleh penggugat kepada klien kami? Karena saya bekerja
ingat tanggal berapa saudara Aisyah mengirimkan pengiriman tersebut? Tanggalnya saya sudah lupa, tapi saya mengerti ada. Cukup yang mulia. Baik, apakah kuasa hukum penggugat ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Kesaksian saudara dianggap cukup. Silakan saudara saksi mengambil kartu identitas di meja panitera dan silakan kembali ke tempat duduk Anda semua. Silakan. Kepada saksi dari pihak tergugat, saudara Endrian, untuk memasuki ruang persidangan. Harap petugas untuk memanggil saudara Endrian. Siap yang mulia. Pada saksi tergugat Adrian, silakan memasuki ruangan persidangan. Silakan. Saudara saksi, majelis hakim mengingatkan bahwa saudara telah disumpah atau diangkat janji menurut agama dan kepercayaan saudara. Untuk itu, saudara harus memberikan kesaksian dengan sejujur-jujurnya. Apakah saudara mengerti? Saudara saksi, apakah saudara ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan tergugat? Saya telah kakak paham seniornya. Baik, hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Ada semua. Silakan. Pada saudara saksi, apakah saudara sebagai saudara dari tergugat berizin kepada Anda bahwa akan meminjam uang sebesar itu kepada saudara penggugat? Dia sempat meminta izin yang mulia, namun saya melarangnya karena uang yang dipinjam terlalu banyak. Tetapi dia pada akhirnya ia meminjam uang itu. Baik, terima kasih atas pernyataan dari saudara saksi. Pertanyaan dari saya cukup ya, mulia. Baik, hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan? Ada dua. Silakan. Apakah saudara saksi mengetahui motif peminjaman uang tersebut? Motif peminjaman uang tersebut yaitu untuk membiayai kehidupan beliau. Saudara saksi, apakah saudara menasihati saudara tergugat agar melakukan perdamaian dengan pihak penggugat? Saya sudah menasihati. Baik, cukup. Baik. Kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Saudara saksi, apakah saudara diberitahu saudara tergugat terkait nominal hutang piutang pada penggugat? Apakah saudara mengetahui bahwa saudara tergugat telah membayarkan 60 juta pada saudara penggugat? Nah, dan saya mengantarkan dia ke bank sebesar itu untuk membayarkan sebesar 60 juta. Bank apa? Setahu saudara, uang tersebut digunakan untuk apa? Terus saya uang tersebut digunakan untuk membeli mobil dari mas. Apakah saudara saksi tahu mobil tersebut dibeli dengan kredit atau cash? Kasih. Kalau saya boleh tahu, berapa gram emas yang dibeli? 190 gram. Apakah Anda yakin sebesar 150 gram? Apakah saudara saksi tahu mobil tersebut digunakan untuk apa selama ini? Mobil itu digunakan untuk kegiatan sehari-hari yang banyak dan saya juga sering menggunakan. Dipakai untuk apa? Dipakai untuk bekerja. Sudah cukup yang mulia. Baik, kesaksian saudara dianggap cukup. Silakan saudara saksi mengambil kartu identitas di meja panitera dan kembali ke tempat duduk Anda. Silakan. Baiklah, untuk membacakan hasil keputusan persidangan akan dilaksanakan pada persidangan minggu depan pada Senin 18 Juli 2022. Pada para pihak diminta untuk hadir dalam persidangan tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini ditutup.
Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 101-PDT-P-2022-PNKBM antara pihak penggugat Alisa Fedra Kumala melawan pihak tergugat Amanah Febrianti pada hari ini, Senin 18 Juli 2022, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda hari ini adalah pembacaan keputusan persidangan oleh majelis hakim. Kepada kuasa hukum penggugat dan tergugat dimohon untuk memperhatikan dengan seksama. Keputusan nomor 101-PDT-P-2022-PNKBM Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan kasus perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut. Dengan perkara Alisa Fedra Kumala, tempat tanggal lahir Kebumen 20 Juni 1993, jenis kelamin perempuan, alamat Jalan Pemuda nomor 59 RT 05 Kota Kebumen, agama Islam, dalam hal ini diwakili oleh Rashid Sani Hanafi Esa dan Yohana Dian Rizky Esa advokat, dan konsultan hukum yang beralamatkan Jalan Pramuka Kota Kebumen disebut sebagai penggugat. Melawan Amanah Febrianti, tempat tanggal lahir Kebumen 1 Oktober 1995, alamat Jalan Kenanga nomor 58 RT 03 Kota Kebumen, agama Islam. Dalam hal ini diwakili oleh Alfian Prasetya Esa dan Koturinda Esa advokat, dan konsultan hukum yang beralamatkan Jalan Gatot Subroto Kota Kebumen disebut sebagai tergugat. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan, setelah mendengar gugatan dan tergugat tentang hukum perkara, menimpa bahwa penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 27 Juni 2022 dalam register nomor 101-PDT-P-2022-PNKBM telah menunjukkan gugatan sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat pada tanggal 29 Oktober 2019 berdasarkan surat pernyataan utang atau berutang pada penggugat dengan outstanding sebesar 350 juta dengan jatuh tempo pelunasan mulai tanggal 1 November 2019 sampai dengan bulan Februari tahun 2023 seharusnya telah dilunasi. 2. Bahwa kewajiban tergugat tersebut pada poin 1 belum dilunasi oleh tergugat sampai saat ini dan masih mempunyai sisa kewajiban atau hutang sebesar 290 juta. 3. Bahwa sesuai tergugat hanya berkewajiban membayarkan sebagian kewajibannya sebesar 60 juta rupiah dengan outstanding 350 juta rupiah. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa dalil pokok gugatan penggugat pada pokoknya adalah bahwa menyatakan tergugat bertransaksi kepada penggugat dalam surat perjanjian hutang piutang tertanggal 29 Oktober 2019 adalah surat perjanjian yang sah. Menimbang bahwa tergugat sebelum menjawab dalil menggugatkan penggugat telah mengajukan ekspensi yang pada pokoknya bahwa tergugat tidak menyangkal dan mengetahui segala kronologi yang disampaikan oleh penggugat. Dalam gugatannya, dan tergugat beritikat baik untuk menyelesaikan sisa kewajiban atau hutangnya kepada penggugat dengan cara melakukan pembayaran secara bertahap sesuai dengan kemampuan tergugat. Menimbang bahwa terhadap teks skeptis tersebut, hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut juga adalah bukan eksepsi, karena tergugat mengakui dan membenarkan gugatan dari penggugat. Menimbang bahwa atas dalil pokok gugatan penggugat tersebut, tergugat memberikan jawaban bahwa penggugat menerima dan membenarkan surat perjanjian hutang piutang yang tertanggal pada 29 Oktober 2019 adalah surat perjanjian yang sah, dan tergugat akan menyelesaikan sisa kewajiban atau hutangnya kepada penggugat sebesar 290 juta rupiah dengan cara pembayaran secara bertahap sebesar 5 juta rupiah pada setiap bulannya sampai dengan lunas senilai tersebut dimulai dari 1 Juli 2020 dan pada setiap tanggal 1 pada bulan berikutnya, serta tergugat menolak untuk meletakkan sita jaminan
untuk menjamin pembayaran kewajiban tergugat dikarenakan tergugat tidak memiliki harta bergerak maupun tidak bergerak yang dapat dijadikan sebagai jaminan. Menimbang bahwa hakim berpendapat meskipun tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil pokok gugatan dari penggugat, namun bahwa guna menambah keyakinan dalam pembuktian persidangan, hakim akan mempertimbangkan Selanjutnya, menghimbau tabungan berdasarkan surat pernyataan utang atau berhutang pada tanggal 19 Oktober 2019 kepada penggugat dengan outstanding sebesar 150 juta rupiah dengan jatuh tempo pelunasan pada tanggal 1 November 2019 sampai dengan bulan Februari 2020 yang telah diakui dan dibenarkan oleh tergugat. Menimbang dalil pokok gugatan penggugat telah dijatuhkan, maka hakim akan mempertimbangkan petitum satu persatu dari gugatan si penggugat. Menimbang bahwa terhadap petitum kedua yang menyatakan tergugat telah berbuat prestasi kepada penggugat dalam surat perjanjian utang piutang tanggal 29 Oktober 2019 adalah surat-surat perjanjian yang sah. Oleh karena dalil pokok gugatan penggugat telah dikabulkan, maka petitum ini beralasan dan patut dikabulkan. Menimbang pada petitum ketiga yang memuat tergugat untuk membayar sisa hutang kepada penggugat sebesar 350 juta rupiah, maka sebagaimana nilai pertimbangan di atas bahwa tergugat telah berhutang kepada penggugat sebesar 350 juta rupiah dan tergugat telah membayar sebesar 60 juta rupiah, sehingga kekurangan sebesar 290 juta rupiah yang telah diakui dan dibenarkan oleh tergugat, maka petitum ini pun beralasan dan patut dikabulkan. Menimbang bahwa terhadap petitum keempat yang memuat tergugat adalah sisa jaminan untuk menjamin sisa pembayaran kewajiban tergugat. Berdasarkan putusan perkara ini dengan memohon agar hakim yang terhormat meletakkan sisa jaminan atas kekayaan tergugat, baik harta yang bergerak maupun tidak bergerak, maka hakim mempertimbangkan oleh karena penggugat memohon meletakkan sisa jaminan merupakan kekayaan atas tergugat, baik harta bergerak maupun tidak bergerak, tetapi tidak menyebutkan jenis harta yang bergerak maupun tidak bergerak dan tempat berada jenis harta yang bergerak maupun tidak bergerak tersebut, dan hakim dalam persidangan juga belum pernah melakukan penyitaan, maka petitum ini tidak beralasan dan patut ditolak. Menimbang bahwa terhadap petitum kelima menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini, maka hakim mempertimbangkan oleh karena dalil pokok gugatan penggugat telah dikabulkan dan tergugat pada pihak yang salah, maka petitum menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam perkara ini beralasan dan patut dikabulkan. Menimbang oleh karena petitum gugatan penggugat ada yang dikabulkan dan ada pula yang tidak dikabulkan, maka menyatakan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan untuk selain dan selebihnya. Mengingat ketentuan pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara menyelesaikan gugatan sederhana secara ketentuan hukum lainnya. Majelis Hakim mengadili 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan tergugat berwan prestasi kepada penggugat dalam surat perjanjian utang piutang tanggal 29 Oktober 2019 adalah surat perjanjian yang sah. 3. Menghukum tergugat untuk membayar sisa hutang kepada penggugat sebesar 290 juta. 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam biaya perkara ini sebesar 266 juta. 5. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 oleh kami, Hani Purtado SHMH sebagai Hakim Ketua, Amri Fauzia SHMH, dan Najwa Khairunisa SHMH sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Desi Eka Indrayanti SH sebagai panitia pada pengadilan negeri tersebut, dihadiri oleh kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat. Kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, apakah mengerti isi dari maksud putusan yang telah dibacakan oleh majelis hakim? Mengerti, Yang Mulia.
kuasa hukum penggugat memiliki hak untuk menerima pikir-pikir atau upaya hukum banding. Hak mana yang saudara pilih? Kami menerima yang mulia. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Kami menerima yang mulia. Baik, dengan demikian persidangan antara pihak penggugat Alisa Ferda Kumala melawan pihak tergugat Amanah Febrianti hari ini Senin 18 Juli 2022 selesai dan ditutup. Berdiri dimohon berdiri. Majelis